Ayu, bincang-bincang ringan bersama Ayu. Episode kali ini spesial karena kita berada di lereng Gunung Ungaran ya Smart Voters ya. Kali ini juga bintang tamunya spesial karena yang paling sering hadir di bibir Ayu, Bapak Ahmad Zaini, Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Ya Mbak Ayu. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Senang ya Pak ya di lereng Gunung Ungaran. Alhamdulillah sejuk, adem, fresh. Adem ya. Nggak pengen pulang ya Pak ya? Pengen lah ya. Pengen pulang ya. Tentu. Kedinginan nggak Pak semalam? Enggak, ini udah pakai jaket. Sudah pakai jaket kembaran kita ya Pak, jaket KPU yang terbaru. Oke. Baik, untuk tema episode kali ini kami akan membahas pindah memilih dalam pemilu dan pemilihan tahun 2024. Baik Pak Zaini, pindah memilih itu sebenarnya apa sih Pak? Kenapa harus ada pindah memilih? Ya, selain daftar pemilih tetap yang sudah ditetapkan oleh KPU, ada kategori daftar pemilih tambahan, Mbak. Ya. Di mana daftar pemilih tambahan adalah orang yang terdaftar di daftar pemilih tetap di suatu TPS karena kondisi tertentu atau karena keadaan tertentu, dia tidak bisa memilih di TPS di mana dia terdaftar. Dan dia bermaksud memilih di TPS lain. Nah, itu namanya pindah memilih. Jadi dari tempat di mana dia terdaftar bermaksud memilih di TPS lain. Baik. Nah, itu pindah memilih, Mbak. Baik, untuk mengetahui bahwa kita itu terdaftar atau Smart Voters mungkin yang belum tahu terdaftar di TPS mana, di kota mana mungkin ya Pak ya. Betul. Itu bisa dicek nggak Pak? Bisa. Jadi KPU punya akses lindungi hak pilih, Mbak. Jadi bisa diakses di lindungi hak pilih. Di sana cukup dengan kita ketik NIK dan nama, maka akan terlihat di mana kita terdaftar. Di TPS berapa, kemudian di kelurahan, kecamatan dan kabupaten kota mana. Atau daftar pemilih tetap itu oleh KPU ditempel di kelurahan dan di tempat-tempat strategis di mana TPS itu berada. Jadi selain bisa lewat online juga bisa lihat langsung Mbak di masing-masing kelurahan. Masih ada Pak sekarang ditempel di kelurahan atau nanti menjelang pemilu? Begitu. Sekarang kan sudah di luar tahapan ya Mbak ya. Jadi ada batas waktu penempelan DPT. Sejak DPT itu ditetapkan sampai hari H di pemilu tersebut, di pencoblosan tersebut. Jadi untuk sekarang ya tidak ada. Baik, berarti bisa, tapi tetap bisa cek online ya Pak bisa, ya di pindah memilih ya. Baik. Okay, Smart Voters bisa cek di pindah memilih untuk dengan input ya nomor KTP dan apa tadi Pak? Nama ya nama lengkap dan nomor KTP. Baik, nanti di situ akan muncul Smart Voters terdaftar di mana dan TPS berapa. Begitu ya Pak ya. Betul. Baik, untuk perbedaan pindah memilih sendiri Pak di pemilu dan pemilihan itu ada perbedaan atau tidak? Ya, untuk pindah memilih di pemilu dan pemilihan untuk kondisi tertentu atau keadaan tertentu sama Mbak. Jadi tidak semua orang bisa dilayani untuk pindah memilih. Jadi ada kondisi atau keadaan tertentu sebagai syarat seseorang tersebut itu bisa dilayani untuk pindah memilih. Jadi ada 9 kriteria Mbak. Ya, apa saja itu Pak? Baik, untuk yang kriteria pertama itu adalah orang tersebut menjalankan tugas di hari pemungutan suara. Jadi di hari H seseorang yang menjalankan tugas seperti KPPS bisa ya Mbak ya, atau pengawas atau juga pemantau pemilu itu juga bisa, atau dia sebagai wartawan di mana dia harus bertugas di luar TPS dia terdaftar, maka dia bisa mendapatkan layanan pindah memilih. Itu untuk yang pertama Mbak. Kemudian yang kedua itu adalah orang yang sedang rawat inap di puskesmas atau rumah sakit. Jadi apabila ada orang yang sakit dan keluarga yang menunggui, itu juga bisa dilayani untuk pindah memilih. Karena tidak mungkin dia akan kembali ke TPS-nya, kan diinfus mungkin ya kan nggak mungkin dia kembali. Itu untuk kriteria yang kedua Mbak. Kemudian yang ketiga itu adalah
penyandang disabilitas yang berada di panti atau berada di tempat rehabilitasi. Jadi ada mungkin teman-teman yang dia karena sakit begitu atau di satu tempat di panti asuhan disabilitas begitu, dia sudah cukup untuk sebagai pemilih. Karena KTP-nya tidak di situ, maka dia bisa dilayani pindah memilih di dekat dari panti asuhan tersebut. Baik. Itu untuk yang ketiga, Mbak. Ya. Kemudian Lanjut keempat, Pak. Ya. untuk yang keempat adalah penyandang ataupun rehabilitasi narkoba. Ya. Ya, kan ada beberapa tempat sebagai sarana rehabilitasi untuk tahanan atau apa yang menggunakan narkoba ya Mbak ya, direhabilitasi. Nah pasti KTP-nya kan tidak di situ, maka dia bisa dikategorikan sebagai pindah memilih karena dia di satu tempat begitu ya Mbak ya. Kemudian yang kelima itu adalah menjadi tahanan di rutan atau LP. Jadi ada beberapa warga yang karena kasus begitu dia di hari pemungutan suara atau hari H dia masih sebagai tahanan ya di lapas atau LP. Kan tidak mungkin dia keluar untuk nyoblos di alamatnya. Kemudian ada juga yang warga yang menjadi tahanan titipan. Baik itu di Polda maupun di Polres ya. Nah, di sana juga dapat kita layani sebagai pindah memilih, Mbak. Baik. Ya, itu untuk yang kelima. Kemudian yang keenam itu adalah tugas belajar, Mbak. Tugas belajar. Jadi KPU menetapkan hari H beberapa pemilu yang lalu itu kan di hari Rabu ya Mbak ya. Hari Rabu dan bisa saja itu di hari efektif. Maka banyak mahasiswa yang tidak bisa pulang ke alamat asalnya. Nah di situ walaupun hari pemungutan atau pemilihan itu diliburkan, akan tetapi kan cuma 1 hari liburnya. Maka tidak banyak yang memilih untuk tidak pulang dan memilih di mana dia belajar. Nah, di situ juga bisa kita layani untuk layanan pindah memilih, Mbak. Baik. Untuk yang ketujuh, Pak? Ya, untuk yang ketujuh itu pindah domisili. Jadi setelah DPT ditetapkan, kemudian orang tersebut beli rumah misalkan di kecamatan lain ataupun di luar kota, maka alamat KTP-nya itu masih alamat di mana dia rumah yang lama. Nah, karena dia pindah domisili dan orangnya itu pindah tempat, maka dia juga bisa dilayani sebagai pemilih dengan syarat KTP-nya belum pindah juga, hanya orangnya saja yang pindah. KTP-nya masih di alamat KTP yang semula begitu. Kemudian yang ke-8 itu tertimpa bencana alam, Mbak. Satu contoh kemarin di Pilkada 2020 itu Gunung Merapi, Mbak. Di lereng gunung ini itu mengeluarkan awan panas dan siaga 1 begitu. Maka warga yang ada di situ tentu mengungsi. Nah, di mana di tempat pengungsian itu didata di situ. Maka TPS-nya tidak di TPS di mana dia terdaftar, tapi pindah di TPS yang dekat dengan pengungsian itu begitu. Kemudian ini yang terakhir itu adalah bekerja di luar domisili. Banyak orang yang walaupun itu hari H itu diliburkan, Mbak, tapi dia tidak libur bekerja karena mungkin sebagai tenaga medis ya Mbak, ataupun sebagai tenaga keamanan begitu ya. Jadi tidak mungkin dia meninggalkan pekerjaannya seperti di rumah sakit dokter begitu, karena di hari H itu juga rumah sakit tetap beroperasi. Maka
dilayani dia sebagai pindah memilih atau orang yang bekerja di keamanan seperti security ya kan, dia kan tidak mungkin meninggalkan pekerjaannya. Kemudian penjaga warung begitu atau asisten rumah tangga itu juga banyak yang tidak bisa memilih di tempat asalnya, maka dia juga dilayani sebagai kategori pindah memilih karena KPU itu menjamin hak setiap warga negara, Mbak. Jadi bagaimanapun dimanapun dia selama masih ataupun sudah memenuhi syarat, tentu hak pilihnya akan tetap dijamin. Baik, ya. Jadi ada 9 kategori ya Pak ya. Baik, saya sambil menyapa Smart Voter, silakan Pak kalau mau dinikmati terima tehnya kasih. Ya untuk meredakan dingin ya Pak ya. Betul. Baik, Smart Voter, saya ingin mengingatkan untuk informasi mengenai pemilu dan kepemiluan terutama di KPU Kota Semarang, Smart Voters bisa mengakses website KPU Kota Semarang di kota-semarang.kpu.go.id atau tetap follow dan ikuti sosial media KPU Kota Semarang di YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Baik, lanjut lagi ya Pak ya. Jadi tadi sampai di kriteria sehingga harus pindah memilih gitu. Betul. Ada 9 kriteria, yaitu 1 profesi, 2 rawat inap, 3 disabilitas, 4 rehab narkoba, 5 tahanan, kemudian tugas belajar, bencana alam, dan bekerja di luar domisili. Ya, jadi selain 9 itu Mbak, itu tidak bisa dilayani. Ada nggak kira-kira selain kategori 9 itu yang ada pengen? Ada banyak juga ya, banyak kejadian banyak. Jadi ada orang yang ke rumah saudara kayak gitu atau piknik. Ya, itu kan juga mungkin dia buru-buru pagi terus ke sana begitu. Itu jadi enggak di luar bisa. 9 ini tidak bisa ya Pak bisa, ya. Baik, untuk Smart Voters mohon diingat ya, di luar 9 kriteria ini tadi tidak bisa dilayani pindah memilih oleh KPU. Betul. Baik Pak, untuk cara pengurusan pindah memilih sendiri Pak, bagaimana? Ya, jadi bagi pemilih yang hendak mengurus pindah memilih itu tidak serta-merta datang ke TPS di mana dia berada saat itu, akan tapi ada prosedurnya Mbak. Yang pertama itu pemilih bisa datang ke kelurahan, ke PPS namanya ya, ke PPS untuk mengurus surat pindah memilih. Jadi pindah memilih itu ada suratnya atau biasa dikenal itu dengan sebutan A5 Mbak. Form A5 ya Form Pak A5. ya? Jadi datang ke kelurahan, kemudian menunjukkan KTP elektroniknya. Nah, di situ PPS akan cek data, kemudian kalau dia terdaftar, maka akan dibuatkan surat pindah memilih, di mana di dalam surat itu disebutkan ada NKK, NIK, kemudian nama, kemudian TPS di mana dia berada, dan akan kemana dia pindah memilih. Jadi harus ketemu dengan PPS dan mendapatkan surat pindah memilih. Syaratnya itu harus terdaftar di DPT. Dengan jadi mengecek dicek tadi kan di mana tadi namanya, di lindungi hak pilih ya. Atau kan di situ PPS punya arsip Mbak, arsip DPT atau bisa dilihat di kelurahan, oh ini ada, berarti dia akan dibuatkan surat pindah memilih. Jadi harus datang ke kelurahan. Tapi ini juga ada satu kemudahan ya Mbak ya bagi pemilih apabila prosedur itu tidak bisa ditempuh. Misalkan rumahnya luar Semarang, karena belajar di Semarang tidak memungkinkan untuk mengurus ke rumah, ya kan? Karena jauh, butuh transportasi dan lain-lain, maka bisa langsung datang ke KPU tujuan. Nah, bisa datang langsung KPU tujuan dengan syarat sama, menunjukkan KTP, kemudian dicek sudah terdaftar apa belum, dan kalau memang itu sudah terpenuhi, maka KPU itu akan menerbitkan form A5 tersebut. Jadi bisa diurus di PPS asal atau kalau tidak memungkinkan bisa diurus di KPU tujuan, di mana dia akan pindah memilih. Maka akan dilayani di situ, dicek namanya, kemudian kalau sudah terdaftar diterbitkan form A5 dan nama yang ada di DPT asal akan disampaikan dari KPU ke KPU asal. Kemudian di sana di DPT akan
ditandai Ya. kalau dia sudah mengurus surat A5. pindah memilih Baik. A5. Berarti ada koordinasi antara KPU di tempat dia berada saat ini dengan Iya. KPU tempat asal ya Pak ya. Asalnya Baik. ya, betul Mbak. Untuk pengurusannya sendiri Pak, apakah harus tetap datang ataukah ada wacana untuk online gitu, mengingat saat ini sedang pandemi begitu Pak? Ya. Mhm. Ada dua cara ya Mbak Ya. ya. Yang pertama adalah dia harus datang sendiri ke PPS atau ke KPU tadi ya kan. Kalau lewat online itu kan belum ada fasilitasnya. Ya. Kemudian yang kedua bisa secara kolektif. Baik. Jadi kolektif itu misalkan mahasiswa di satu kampus begitu, dia dikoordinir oleh satu orang Ya. mengumpulkan KTP atau fotokopi begitu, dengan juga menunjukkan dia sudah terdaftar, dikoleksi di kolektif, kemudian diserahkan ke KPU. KPU juga akan menerbitkan secara kolektif juga. Baik, berarti tidak harus datang sendiri intinya Iya, begitu ya Pak ya. betul. Baik, untuk smart voters yang kemungkinan akan mengurus pindah memilih bisa memperhatikan hal tadi ya Pak. Betul. Cara pengurusannya bisa datang ke kelurahan dengan menemui PPS, petugas panitia pemungutan suara Yeah. atau ya PPS panitia pemungutan suara di kelurahan masing-masing tempat smart voters berada. Kemudian dengan membawa KTP dan dicek apakah sudah terdaftar atau belum di lindungi hak pilihmu. Betul. Baik, kapan sih Pak mulai bisa mengurus pindah memilih ini? Ya, jadi pemilu itu kan 2019 kemarin ya Mbak ya, Ya. dan besok 2024. Ya. Aturannya masih sama. Jadi setelah DPT ditetapkan, tentu proses pergerakan pemilih itu kan sangat tinggi ya, apalagi di Kota Semarang ya Mbak ya. Jadi sejak DPT ditetapkan, hari berikutnya itu sudah bisa diurus pindah memilih. Dan maksimal untuk pemilu presiden, kemudian DPR, DPRD, DPD itu maksimal H-30 hari Mbak. Ya. Jadi 30 hari sebelum pemilu iya, ya. 30 hari sebelum hari H itu sudah harus mengurus surat tersebut. Ya. Karena jangka waktu 30 hari itu akan digunakan KPU untuk mendistribusikan kan. A5 kan dicetak 2 ya Mbak ya. Jadi yang satu itu arsip di KPU atau di PPS, yang satu dibawa pemilih. Nanti pemilih itu harus lapor ke PPS. Ya, lapor ke PPS di mana dia akan memilih. Nah, di sana PPS akan melihat TPS mana yang belum ada pindah memilih. Di situ akan dicantumkan nomor TPS-nya. Mas, Mbak, kamu nanti memilih di TPS ini begitu, diarahkan begitu. Karena pindah memilih itu kan tidak ada surat suaranya untuk pindah memilih. Jadi tidak di satu tempat, tapi PPS harus membagi berapa jumlah yang pindah memilih, dibagi di TPS-TPS yang tersedia di kelurahan itu, begitu Pak. Baik, berarti di A5 itu belum ada nomor TPS belum, mana ya Pak ya? Belum. Berarti harus tetap menemui PPS tempat di mana akan memilih untuk mengetahui di mana TPS berapa akan memilih begitu ya Pak ya? Iya, betul. Ya, baik Pak. Ini berarti maksimal tadi H-30 sebelum pemilihan itu untuk pemilu Mbak. Tapi kalau untuk pilkada, pemilihan gubernur, bupati, wali kota itu H-3. H-3 sebelum pemungutan. Karena kalau pilkada kan lingkupnya lokal ya Mbak. Jadi koordinasinya kan juga lebih mudah. Kalau pemilu kan tingkat nasional. Jadi KPU harus berkoordinasi dengan KPU asal, bisa aja dari luar Jawa gitu kan. Jadi itu butuh proses dan butuh waktu. Ya. Bagaimana nih Pak pengalaman pindah memilih pada pemilu 2019 lalu maupun di Pilwakot 2020 ya Pak ya? Ya. Jadi di Kota Semarang itu karena kota metropolitan ya Mbak ya, ibu kota provinsi ya Pak ya? Banyak kampus ya kan, kemudian banyak juga pondok pesantren, kemudian tenaga-tenaga yang memang industri begitu ya Mbak ya. Jadi
KPU Kota Semarang di tahun 2019 tercatat ada 26.000 pemilih yang masuk ke Kota Semarang, Pak. Ya. Jadi sangat tinggi, itu didominasi oleh mahasiswa. Ya. Kemudian setelah itu juga ada pekerja, terus ada yang bekerja di luar domisili ke Kota Semarang, ada juga yang tenaga rumah gitu, terus hotel, perhotelan gitu banyak. Jadi untuk menyikapi segitu banyak, Mbak, jadi KPU tidak menempatkan pemilih pindahan itu di satu TPS atau di satu kelurahan, tapi disebar di seluruh Kota Semarang. Makanya paling banyak itu di Tembalang, Mbak, karena ada Undip ya. Maka tidak murni diletakkan di Tembalang pemilihnya, tapi bisa di kecamatan sekitar seperti Gajah Mungkur begitu, atau seperti Candisari begitu. Jadi KPU tetap melayani seluruh pemilih yang masuk ke Kota Semarang. Dan di 2019 antusias warga ataupun pindah memilih juga cukup tinggi. Jadi untuk pindah memilih itu di TPS perlakuannya sama dengan DPT. Jadi datang bisa mencoblos jam 7 sampai jam 1. Nah, itu tidak sama. Harus jam 12 ya, tidak Pak, harus. Kalau jam 12 itu kategori pemilih khusus, Mbak, yang tidak terdaftar di DPT. Baik, gitu. Jadi 26.000 tadi sudah bisa difasilitasi pindah memilih ya, Pak, di 2019 lalu dengan ya, Pak? cara masing-masing TPS diberi misalkan kuota 10 gitu ya, kuota 10, kemudian ada yang disesuaikan dengan cadangan surat suara, kan ada cadangan 2,5% itu, Mbak, untuk mengakomodir dari pindah memilih. Baik. Adakah evaluasi nih, Pak, dari pemilu di 2019 dan 2020 lalu, Pak, untuk pindah memilih itu? Iya, apakah jadi ada himbauan untuk smart voters mungkin? Iya. Jadi untuk smart voter yang ingin pindah memilih perlu diperhatikan bahwa pindah memilih itu tidak serta-merta mendapatkan 5 surat suara. Jadi itu yang perlu diketahui ya, Mbak ya. Jadi rata-rata orang pindah memilih itu ya pengen mendapatkan 5 surat suara. Ada presiden, DPR, DPRD provinsi, kabupaten, kota, dan DPD. Akan tetapi untuk pindah memilih smart voter akan mendapatkan surat suara sesuai dengan dapilnya masing-masing. Jadi kalau pindahnya ke luar negeri itu hanya bisa mendapatkan presiden gitu ya. Kalau pindahnya luar provinsi juga hanya akan mendapatkan presiden dan tidak akan mendapatkan surat suara yang lain. Jadi sesuai dengan dapilnya masing-masing. Kita ambil contoh nih, Mbak. Untuk Kota Semarang ya, itu kan untuk DPR RI itu Jateng 1 itu Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kendal, dan Salatiga. Kalau pindah memilihnya masih di 4 kabupaten kota itu, dia akan mendapatkan surat suara DPR RI. Tapi kalau sudah pindahnya dari luar itu, misalkan dari Kudus ke Semarang, itu kan sudah beda dapil, maka DPR RI tidak akan diberikan. Hanya presiden saja ya, hanya presiden saja. Kemudian Kudus masuknya wilayah Jawa Tengah, masih pindah se-Jawa Tengah, maka dia akan mendapatkan DPD. Jadi ada 2, kalau ada orang yang pindah dari Kudus ke Semarang, itu dia hanya akan mendapatkan 2 surat suara. Jadi presiden dan DPD. Tapi kalau masih dalam satu dapil dia masih bisa mendapatkan. Atau kita contohkan di DPRD kabupaten kota ya, Mbak ya. Dapil 1 itu kan Semarang Tengah, Timur, dan Utara. Kemudian dari dapil 1 dia pindah ke dapil 2 di Gayam. Jadi kalau sudah pindah di luar dapil, dia juga tidak akan mendapatkan surat suara DPRD kabupaten kota. Jadi itu yang perlu diperhatikan ya untuk kategori pindah memilih. Jadi tidak semua
kategori pindah milih itu mendapatkan 5 surat suara. Ya. Disesuaikan dengan pindahnya itu antar dapil atau masih dalam satu Ya. dapil begitu, Mbak. Baik, itu yang harus diperhatikan Ya. oleh smart voters ya Pak ya, untuk Betul. pindah memilih tidak serta-merta mendapatkan semua jumlah surat suara yang biasanya begitu ya. Betul. Misalkan pemilu 5 ya tidak harus 5 begitu ya Pak, Betul. menyesuaikan Kalau daerah pindahnya. untuk gubernur, Ya. kemudian wali kota dan bupati Ya. itu selama masih di lingkupnya, Ya. misalkan pemilihan wali kota Semarang, selama pindahnya masih di kota Semarang, dia akan mendapatkan surat suara. Ya. Tapi kalau pindahnya sudah luar kota, itu dia tidak bisa. Di sana tidak ada Pilwakot Kota Semarang, itu enggak ada. Tapi Ya, kalau baik. kalau presiden itu kan seluruh Indonesia. Ya. Kalau gubernur ya berarti pindahnya harus se-Jawa Tengah. Kalau sudah di luar Jawa Tengah sudah tidak bisa. Jadi Ya. itu yang harus diperhatikan untuk smart voter. Ya, baik Pak, menarik sekali ya Pak Ya. ya perbincangan kita pada Betul. pagi hari ini. Baik, untuk smart voters, sekian episode kali ini. Jangan lupa tetap subscribe bagi yang belum subscribe di YouTube KPU Kota Semarang. Untuk like juga episode kali ini dan episode Bibir Ayu sebelumnya. Dan jangan lupa kunjungi juga website KPU Kota Semarang di kota-semarang.kpu.go.id. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan sampai jumpa.